Imam At-Tabari. Beliau mengatakan bahwa aku heran dengan mereka yang rajin membaca Al-Quran, tapi dia tidak tahu maknanya, tidak tahu artinya. Bagaimana mungkin dia bisa menikmati kebersamaannya bersama Al-Quran? Kita harus mau belajar Al-Quran. Rasulullah bersabda, innallaha yubghidu kulla alimin bid dunya wa jahilin bil akhirah. Sesungguhnya Allah itu sangat benci kepada siapa? Kulla alimin bid dunya, kepada orang yang hanya pinter urusan dunia, pinter ilmu dunia, wa jahilin bil akhirah, tetapi dia bodoh dalam urusan akhirat. Kita tidak perlu malu untuk meningkatkan kebersamaan kita dengan Al-Quran, karena kita ingin menjadikan Al-Quran itu sebagai hudal lil muttaqin. Imam Qatadah itu kalau membaca Al-Quran, yahtimul Quran, dia menghatamkan Al-Quran fi kulli sab'in daiman, setiap 7 hari. Wa fi Ramadan, di bulan Ramadan Imam Qatadah nambah lagi fi kulli thalathin, setiap 3 hari. Wa fi asril awakhir, dan di 10 terakhir bulan Ramadan dinaikkan lagi. Setiap malam beliau itu hatam Al-Quran. Imam Syafi'i itu kalau di bulan Ramadan berapa? Situna khatman, 60 kali beliau itu. Ada seorang yang sangat besar, sangat kuat, mengangkat batu yang sangat besar, sementara di bawahnya itu ada seorang yang lemah, tak berdaya. Apa yang dilakukan oleh orang yang besar ini? Dia angkat batunya tinggi-tinggi yang besar itu, kemudian dia jatuhkan tepat di kepalanya, sampai kemudian kepala itu pecah. Dan itu terjadi berkali-kali. Setelah pecah, nyambung lagi, dijatuhkan lagi. Kemudian Rasulullah bertanya kepada malaikat, kenapa itu? Siapa dia? Kok sampai mengalami hal yang demikian? Malaikat menjawab, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilaih. Wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fahuwal muhtad wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu ma ba'd. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Jamaah sidang salat Jumat, a'azzakumullah. Kita patut berbahagia dan bersyukur pada siang hari ini semua kita masih bisa membuktikan diri di hadapan Allah Subhanahu wa taala menjadi hambanya yang bersyukur, menggunakan segala nikmat yang Allah berikan dalam rangka untuk terus meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Nikmat sehat, nikmat kesempatan, nikmat iman yang kita miliki pada hari ini, kita gunakan dengan sebaik-baiknya untuk memenuhi panggilan Allah Subhanahu wa taala pada siang hari ini. Semua kita yang hadir tentunya berharap apa yang akan kita laksanakan pada siang hari ini, mendengarkan khutbah Jumat secara singkat, menunaikan ibadah sholat Jumat secara berjamaah, bisa membantu kita untuk terus meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jamaah sidang salat Jumat rahimakumullah. Shalawat serta salam marilah kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, kepada para sahabatnya, dan tentunya kepada umatnya yang tetap setia memegang teguh ajaran Islam hingga akhir zaman. Jamaah sidang sholat Jumat rahimakumullah, pada siang hari ini saya ingin melanjutkan kajian kita yang sudah rutin dijadwal di masjid ini.
Bagi jamaah yang mungkin tidak sempat mengikuti, insya Allah tetap bisa memahami dengan sangat baik materi yang akan disampaikan pada siang ini. Khusus jamaah yang mengikuti kajian kita setiap hari Jumat dan hari Senin, sekedar mengingatkan saja, kita sudah membahas tuntas tentang hikmah-hikmah peristiwa Isra dan Mi'raj, sebagaimana sudah kita rayakan pada hari-hari kemarin, terutama pada tanggal 27 Rajab. Jamaah sidang sholat Jumat yang berbahagia, agar terhubung dengan baik apa yang kita kaji sebelumnya dengan apa yang akan kita sampaikan pada siang hari ini, sekedar mengingatkan saja bahwa salah satu hikmah di balik peristiwa Isra dan Mi'raj itu, kita menyadari dan kita memahami dengan sangat baik betapa pentingnya sholat itu. Bahkan dari sangat pentingnya, perintah sholat itu tidak cukup hanya sekedar disampaikan melalui wahyu, tetapi lebih daripada itu, Allah berkenan memberangkatkan secara langsung Nabi Muhammad untuk menghadapnya di langit ke Sidratul Muntaha ketika beliau melakukan Mi'raj dari Masjidil Aqsa ke Sidratul Muntaha. Jamaah yang berbahagia, sekedar mengingatkan lagi, beginilah caranya, salah satunya untuk mengobati berbagai permasalahan, berbagai kekecewaan yang kita alami. Ketika Nabi dalam kondisi sedih, sehingga pada waktu itu disebut sebagai Amul Huzn, tahun berduka cita, karena pada tahun yang sama Nabi harus kehilangan dua sosok yang paling penting dalam sejarah dakwah Islam di awal-awal. Kehilangan seorang istri yang mendampinginya selama 28 tahun. Kehilangan sosok pamannya yang sangat membela dan melindungi bernama Abu Thalib. Kemudian sebagai solusinya, keluar dari kesedihan itu, keluar dari permasalahan itu, Allah memberangkatkan hambanya yang sangat agung itu melakukan Isra dan Mi'raj, dan pada akhirnya menerima risalah yang kita sebut dengan sholat dan kita kerjakan hingga hari ini. Jamaah yang berbahagia, oleh karena itu akhirnya kita menemukan solusi terhadap berbagai persoalan yang kita hadapi. Salah satunya adalah sebagaimana yang difirmankan oleh Allah, wasta'inu bis-sabri was-shalah, minta tolonglah kepada kesabaran dan sholat. Ketika kita menghadapi persoalan, sebagai manusia biasa kita sedih. Salah satu solusi yang dicontohkan adalah melakukan Mi'raj, dengan melaksanakan sholat, curhat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala tentang berbagai persoalan yang kita hadapi. Jamaah sidang sholat Jumat yang berbahagia, pada siang hari ini kita akan membahas sesuatu yang tidak kalah penting. Ketika kita dihadapkan dengan persoalan, tidak jarang di antara kita mengalami kegelisahan, kegalauan, kesedihan. Apa yang harus kita lakukan selain kita melaksanakan sholat seperti yang terjadi, yang dialami oleh Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Yang kedua adalah dengan cara memahami, belajar kembali, membuka kembali kitab suci Al-Quran. Kita tidak hanya meyakini bahwa Al-Quran itu adalah solusi terhadap semua persoalan, tapi kita akan buktikan bahwa Al-Quran itu benar-benar hudal lil muttaqin, petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Dan kita semua adalah orang-orang yang bertakwa. Marilah kita buktikan bagaimana menjadikan Al-Quran itu sebagai hudal lil muttaqin, petunjuk bagi orang yang bertakwa. Jamaah yang berbahagia,
Ada beberapa cara yang mungkin bisa kita lakukan supaya kita bisa membangun kebersamaan yang lebih baik dengan Al-Quran dalam kehidupan kita di dunia ini. Secara singkat akan kita bahas pada siang hari ini. Yang pertama, kita harus mau belajar Al-Quran. Walaupun kita harus memulai dari sesuatu yang dasar, belajar membaca sebagai bentuk, sebagai bukti bahwa kita ingin menjadikan Al-Quran sebagai hudal lil muttaqin, kita harus mau belajar Al-Quran. Betapapun belajar dari tahap yang paling dasar, sekedar belajar membaca ataupun menulis Al-Quran. Jamaah yang berbahagia, kita tidak perlu gengsi karena kita sudah dewasa, sudah sepuh, masa masih mau belajar Al-Quran. Ternyata di masjid ini ada program tahsin Al-Quran. Siapa pesertanya? Bukan hanya anak-anak. Kalau kita selama ini tahu Taman Pendidikan Al-Quran itu untuk anak-anak. Tidak. Di masjid ini juga ada program belajar Al-Quran, belajar tahsin. Semuanya bisa ikut. Sampai bapak-bapak yang sepuh-sepuh semuanya belajar. Ustadz-ustadz juga belajar di sini. Ada usaha untuk terus meningkatkan kemampuan kita untuk memahami Al-Quran, walaupun belajar dari sesuatu yang mendasar. Jamaah yang berbahagia, saya ikut prihatin kalau misalnya kita gengsi untuk belajar, sementara kita mau belajar ilmu yang lain kita nggak pernah gengsi kok. Makanya Rasulullah pernah mengingatkan dalam sebuah hadis. Hadis ini pernah disohehkan oleh Albani, walaupun setelah itu dianulir, tetapi matanya menurut saya sahih. Rasulullah bersabda, innallaha yubghidu kulla alimin bid dunya wa jahilin bil akhirah. Sesungguhnya Allah itu sangat benci kepada siapa? Kulla alimin bid dunya, kepada orang yang hanya pintar urusan dunia, pintar ilmu dunia, wajahilin bil akhirat, tetapi dia bodoh dalam urusan akhirat. Jamaah yang berbahagia, oleh karena itu kita tidak perlu malu untuk meningkatkan kebersamaan kita dengan Al-Quran, karena kita ingin menjadikan Al-Quran itu sebagai hudal lil muttaqin. Saya di Wiraraja, apakah mereka yang bergelar sarjana, magister, doktor itu kemudian bacaan Al-Qur'annya bagus? Tidak juga. Kita juga ada program belajar juga, supaya kita ini tidak seperti yang disabdakan oleh Nabi tadi, hanya ngurusin teori-teori tentang ilmu-ilmu duniawi, tapi kita tidak paham ilmu agama yang kita sayangi. Jamaah yang berbahagia, oleh karena itu hal pertama yang harus kita lakukan kalau kita ingin menjadikan Al-Quran sebagai hudal lil muttaqin, mari kita bersama-sama tanpa gengsi belajar membaca Al-Quran. Jamaah yang berbahagia, membaca Al-Quran itu tidak boleh keliru. Karena kalau keliru kemudian sampai merubah makna, itu menjadi sebuah persoalan. Contoh misalnya, Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah. Wa qulu qaulan syadida. Perhatikan bacaan saya. Wa qulu qaulan syadida. Walaupun ini terdengar fasih, tetapi ini keliru jamaah sekalian. Tidak menggunakan shin, tetapi sin. Syadida dengan sadida itu berbeda maknanya. Makanya kalau kita tidak belajar membaca Al-Quran dengan baik,
kemudian kita salah-salah membaca, maka berpotensi akan merubah makna dari Al-Quran yang kita baca. Apa bedanya Ustaz? Wa qulu, dan berkatalah qaulan sadida, perkataan yang baik, perkataan yang lurus. Kalau kita baca dengan sin sadida itu betul. Berkatalah dengan perkataan yang lurus, yang baik. Tetapi kalau kita baca dengan syadida, dengan shin, maka itu 180 derajat berbeda sama sekali. Kenapa? Artinya apa? Syadid artinya itu keras. Masa kita orang yang beriman, bertakwa diperintahkan untuk berkata yang kasar, berkata yang keras, berbeda dengan arti yang sebelumnya. Ini sekedar contoh betapa pentingnya kita tidak perlu gengsi untuk memperbaiki dan meningkatkan bacaan Al-Quran kita. Jamaah yang berbahagia, kemudian usaha yang kedua yang harus kita lakukan kalau kita ingin menjadikan Al-Quran sebagai hudal lil muttaqin, yang kedua adalah kita tingkatkan untuk memperbanyak bacaan Al-Quran. Kalau perlu kita berusaha juga untuk menghafalnya. Bacaannya sudah baik, tinggal diperbanyak. Tahap yang kedua, kita perbanyak. Bahkan kalau memang perlu dan kita senang, sebaiknya kita juga perlu untuk menghafalnya. Jamaah yang berbahagia, masa kita kalah sama anak-anak kita? Kita itu kalau ngasih semangat sama anak-anak kita luar biasa sekali. Anak-anak kita semuanya diarahkan untuk hafal Al-Quran. Walaupun sekolahnya bayarnya mahal tidak apa-apa, karena di situ ada hafalan Qur'annya. Kita pinter kalau memotivasi anak-anak kita. Tapi bagaimana dengan diri kita sendiri? Jamaah yang berbahagia. Oleh karena itu, saya juga perlu menyampaikan contoh dari ulama kita. Ibnu Rajab Al-Hambali dalam kitabnya Lataiful Ma'arif mengkisahkan ada seorang ulama bernama Ibnu Qatadah. Imam Qatadah ini kalau membaca Al-Quran, disebutkan oleh Ibnu Rajab, kanat Qatadah yahtimul Qur'ana fi kulli sab'in daiman. Imam Qatadah itu kalau membaca Al-Quran, yahtimul Quran, dia menghatamkan Al-Quran fi kulli sab'in daiman, setiap 7 hari dia hatam Al-Quran. Berarti 1 bulan hatam 4 kali. Itu Imam Qatadah. Wa fi Ramadan, di bulan Ramadan Imam Qatadah nambah lagi. Berapa? Fikul li thalathin, setiap 3 hari beliau itu hatam Al-Quran. Berarti 1 bulan 10 juz. Sebentar lagi kita akan masuk bulan Ramadan. Wa fi asril awakhir, dan di 10 terakhir bulan Ramadan dinaikkan lagi hatamannya. Berapa? Kulla lailatin, setiap malam beliau itu hatam Al-Quran. Berarti selama 1 bulan, selama 10 hari di akhir Ramadan, setiap malam beliau itu hatam Al-Quran. Ada yang lebih hebat lagi Ustaz? Ada. Siapa? Imam Syafi'i, imam kita. Wa kana lisyafi'i fi Ramadan. Imam Syafi'i itu kalau di bulan Ramadan berapa? Situna khatman, 60 kali beliau itu hatam Al-Quran. Berarti siangnya 1 kali, malamnya satu kali. Itu Imam Syafi'i. Jamaah sidang sholat Jumat yang berbahagia, mungkin kita bertanya-tanya, sulit Ustaz kalau harus mengikuti contoh dari imam-imam kita, ulama kita itu. Kita tidak perlu muluk-muluk kalau memang kita tidak sanggup mengikuti beliau-beliau yang saya ceritakan tadi. Sekedar berbagi tips saja.
Bisakah kita misalnya setiap hari 1 juz, sehingga 1 bulan kita hatam? Ada yang menjawab sulit, Ustadz. 1 juz itu banyak. Oke, kita rubah tipsnya yang lebih mudah. 1 juz itu kurang lebih 9 sampai 10 halaman. Kita sholat itu 5 kali dalam sehari. Bisakah kita setiap sholat 2 lembar saja? Setiap sholat 2 lembar, supaya 1 bulan kita juga hatam Al-Quran. Masih berat Ustadz, 2 halaman itu banyak. Oke, kita cari yang paling mudah lagi. 1 halaman sebelum sholat, 1 halaman sesudah sholat. Pada akhirnya hatam juga. Jamaah yang berbahagia, masing-masing kita punya cara bagaimana supaya kita juga punya spirit yang sama, punya semangat yang sama, walaupun kita tidak persis sama seperti beliau-beliau itu. Jamaah sidang sholat Jumat yang berbahagia, itu yang kedua, kalau kita ingin menjadikan Al-Quran sebagai hudal lil muttaqin. Kemudian yang ketiga, kalau sudah bacaannya banyak, kalau sudah hafalannya juga banyak, kita tingkatkan. Kita sudah harus saatnya juga mulai memahami artinya. Syukur-syukur kalau kemudian juga kita tahu tafsirnya. Belajar sama ustadz kita, sama kiai kita. Tapi paling tidak ada usaha untuk lanjut. Tidak hanya banyak baca Al-Quran, dibaca terus, tapi tidak ada ikhtiar, tidak ada usaha sama sekali untuk memahami artinya. Jamaah yang berbahagia, saya ingat apa yang dikatakan oleh Imam At-Tabari. Beliau mengatakan bahwa aku heran mereka yang senang membaca Al-Quran tetapi tidak paham artinya. Bagaimana mungkin dia bisa menikmati kebersamaannya dengan Al-Quran? Jamaah yang berbahagia, ini kritik Imam At-Tabari terhadap kita-kita yang hanya bisa membaca Al-Quran tetapi kita tidak ada usaha untuk memahami artinya. Saya ulangi sekali lagi, aku heran dengan mereka yang rajin membaca Al-Quran tapi dia tidak tahu maknanya, tidak tahu artinya. Bagaimana mungkin dia bisa menikmati kebersamaannya bersama Al-Quran? Jamaah yang berbahagia, dalam kehidupan sehari-hari saja, enak tidak kita membaca sesuatu yang kita itu tidak paham maknanya? Bisakah kita menikmatinya? Saya kebetulan mengajar di Wiraraja. Saya kasih tugas mahasiswa saya di program S2. Saya sanjung-sanjung sebuah buku, bukunya Friedman misalnya tentang legal theory. Salah satu buku induk kalau kita belajar ilmu hukum. Sangat bagus sekali. Saya puja-puji, ini buku bagus. Kamu baca, 1 minggu saya kasih waktu, setelah itu kamu presentasi. Jamaah yang berbahagia, pertanyaannya adalah, bisakah dia menikmati bacaan yang bagus itu padahal dia tidak bisa berbahasa Inggris dengan baik? Dia tidak bisa. Walaupun kita puja-puji, sanjung-sanjung ini buku bagus, percuma. Kenapa? Karena dia tidak bisa memahaminya. Dia tidak bisa bahasa Inggris. Nilai TOEFL-nya rendah sekali. Yang suka novel, saya kasih misalnya novel yang berkelas, yang bagus. Misalnya Love in New York, Cinta di New York. Walaupun ini isinya bagus, kalau kita paham kita bisa bersedih, bisa bahagia. Tetapi kalau kita tidak paham bahasa novel ini, mana mungkin kita bisa mengikuti alur ceritanya, sehingga kita bisa menangis, sehingga kita bisa bahagia, tersenyum dan sebagainya. Jamaah yang berbahagia, begitu juga sama. Kalau kita tidak bisa paham arti Al-Quran itu, bagaimana kita bisa menikmati?
bacaan Al-Quran kita harus ada usaha. Minimal kalau memang berat belajar tafsir, minimal di rumahnya kan ada, pasti ada, insya Allah. Kita punya Al-Quran terjemahan. Saya perhatikan hampir di semua rumah punya Quran terjemahan. Bisakah kita seumur hidup satu kali saja kita baca Al-Quran dengan memahami, dengan lihat artinya di samping itu? Satu kali saja seumur hidup kita baca Al-Quran lengkap dengan artinya di samping itu. Jamaah yang berbahagia, ini yang paling mudah kita lakukan karena kita tidak bisa bahasa Arab, tafsir-tafsir berbahasa Arab. Tapi bagi mereka yang suka tafsir, paling tidak kita kenallah tafsir-tafsir yang paling mudah saja kalau memang itu dianggap berat. Tafsir As-Sa'di misalnya, yang sangat tipis itu, karangan Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di, sudah diterjemahkan ke bahasa Indonesia, bisa kita baca itu. Atau kalau terlalu sulit, ada tafsir berbahasa Indonesia, hasil karya ulama kita. Tafsir Al-Azhar, karangan Buya Hamka. Tafsir Al-Misbah, karangan Quraisy Shihab. Bahasa kita sendiri, bukan bahasa orang lain. Jamaah yang berbahagia, ini sekaligus saya berbicara pengalaman. Karena teori kalau didekatkan dengan pengalaman itu lebih asyik daripada belajar teorinya saja tapi tidak mampu mendekatkannya dengan permasalahan yang kita hadapi. Jamaah yang berbahagia, ini yang ketiga, yang terakhir. Untuk menjadikan Al-Quran sebagai hudal lil muttaqin, kita harus mulai mengamalkannya sedikit demi sedikit. Karena kita meyakini Al-Quran sebagai petunjuk. Petunjuk itu untuk diikuti, untuk dipedomani. Kalau kita punya masalah, nggak usah jauh-jauh, buka Al-Quran. Tidak paham, tanya kepada kiai, tanya kepada ustaz. Jamaah yang berbahagia, jangan sampai ini terjadi. Misalnya ketika Rasulullah melaksanakan Mi'raj, Rasulullah itu diperjumpakan dengan sebuah peristiwa. Saya ulangi sedikit ini. Dia diperlihatkan oleh Allah Subhanahu wa taala ketika melakukan Mi'raj. Ada seorang yang sangat besar, sangat kuat, mengangkat batu yang sangat besar. Sementara di bawahnya itu ada seorang yang lemah, tak berdaya. Apa yang dilakukan oleh orang yang besar ini? Dia angkat batunya tinggi-tinggi yang besar itu, kemudian dia jatuhkan tepat di kepalanya. Sampai kemudian kepala itu pecah. Dan itu terjadi berkali-kali. Setelah pecah, nyambung lagi, dijatuhkan lagi. Kemudian Rasulullah bertanya kepada malaikat, kenapa itu? Siapa dia? Kok sampai mengalami hal yang demikian? Malaikat menjawab, huwa rajulun ta'allamal Qur'an. Dia adalah orang yang belajar Al-Quran. Fanama anhu bin nahar. Fanama anhu bil lail. Tapi dia tidur di malam hari. Apa yang dibaca, apa yang dia dihafalkan tidak digunakan untuk sholat, alias tidak sholat. Hanya pinter membaca, hanya pinter menghafal. Fanama anhu bil lail. Tetapi di malam harinya dia cuma tidur. Yang lain sholat malam, gak sholat malam. Walam ya'mal fihi bin nahar. Dan di siang harinya dia tidak mengamalkan sama sekali apa yang dibaca. Inilah bentuk siksaan bagi mereka yang cuma pinter Al-Quran tapi tidak mengamalkannya. Tidak ada usaha sedikit demi sedikit untuk mengamalkannya. Jamaah yang berbahagia, ini sekedar tips untuk mewujudkan Al-Quran sebagai hudal lil muttaqin, petunjuk bagi orang yang bertakwa. Semoga apa yang saya sampaikan ini bermanfaat untuk kita semua. Aqulu qouli hadza
wastaghfirul ghafurur rahim. Hamdan thayyiban mubarakan fih. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu rasulullah mabad. Jamaah sholat Jumat yang dimuliakan Allah, menutup khutbah yang kedua, marilah kita bersama-sama menundukkan pandangan kita, menundukkan hati kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kita berdoa kepada Allah, semoga kita semua yang hadir pada siang hari ini ditetapkan sebagai hambanya yang bertakwa, yang bisa mewujudkan Al-Quran sebagai petunjuk atas segala persoalan kehidupan kita, baik hari ini maupun di masa yang akan datang. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wasallimu taslima. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya minhum al amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat wa ya kafiyal muhimmat. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Faya ibadallah innallaha ya'murukum bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanhal fahsya'i wal munkar wa bagh ya'idukum la'allakum tadhakkarun wa la dzikrullahi akbar. Aqimus shalah.